Selamat pagi, Ibu Helen dan juga Bapak Yanda. Perkenalkan, nama saya Euskaria Belvira Zakarias dari kelas JA. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi saya untuk tugas personal kedua saya. Pada tugas personal kedua saya mengambil topik yaitu meyakinkan majikan bahwa Anda adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Pada kali ini saya mengambil tema yaitu applying for new team leader di pekerjaan saya. Who am I? Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Euskaria Belvin Zakarias atau biasa dipanggil Belvin. Saya adalah seorang tiketer di divisi Easy Reschedule. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi untuk menyampaikan Anda mengapa saya cocok sekali untuk berada di posisi team leader di divisi ticketing. Saya berumur 20 tahun dan saya memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun di flight center sebelumnya. Dan juga di sebelumnya itu saya memiliki tugas sebagai tiketer dan juga menguasai GDS, terutama Saber. Saya pun juga memiliki sedikit knowledge untuk GDS lainnya seperti Galileo karena saya sempat belajar sebelumnya di sekolah saya. Saya merupakan lulusan dari Sekolah Pariwisata di Jakarta dan saya baru lulus sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dengan pengalaman saya selama 2 tahun, saya dengan percaya diri dapat dengan mudah membagi ilmu saya kepada tim dan juga memimpin kelompok saya atau tim saya dengan baik. Dikarenakan sebelumnya di sekolah saya pun juga diasah untuk bagaimana memimpin dengan baik. Sebelumnya saya akan berbicara tentang apa itu team leader dan mengapa team leader itu sangat penting. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, team leader memiliki role yang sangat penting, yaitu dalam memberikan motivasi kepada tim dan juga ensuring the success of the team. Di mana duty seorang team leader itu termasuk dengan mengkomunikasikan company goals kepada tim, safety practices di mana kita juga memberikan coaching kepada tim, dan juga deadlines within tim di mana kita memberikan deadlines untuk hal-hal tertentu kepada tim yang kita pimpin. Seorang team leader itu juga memiliki responsibility untuk memberi motivasi kepada tim dan juga assessing their performance and evaluation di mana kita juga memonitor performa dari anak tim kita dan juga mengevaluasi bagaimana kinerja tim kita pada setiap harinya. Saya pun juga memahami duties dan responsibility sebagai seorang team leader di mana seorang team leader itu selain juga memonitor performance tim dan juga berkomunikasi dengan tim, kita juga seorang team leader itu juga memberikan atau set clear team goals, yaitu dimana kita juga memberikan goals tertentu kepada tim agar mereka menjadi semangat dalam bekerja. Dan juga sebagai seorang tim leader yang baik, kita harus bisa mendengarkan member atau mendengarkan anak tim untuk feedback dan juga segala resolve untuk isu-isu yang terjadi masalah pada tim. Pada saat hari ini saya akan memberikan presentasi apa saja menurut saya seorang team leader itu, apa yang dibutuhkan oleh seorang team leader. Yang pertama adalah leadership. Tentu saja leadership itu dimana kita seorang team leader, nama saya juga sudah team leader, berarti seorang team leader itu berarti kita harus bisa memimpin kelompok dengan baik dan juga gabungkan dengan honesty, integrity, dan humility di mana seorang team leader harus honest, memiliki integritas dan juga humility yang baik. Lalu juga seorang team leader itu harus hold your team and yourself accountable. Lalu yang kedua, know thyself and believe in thyself, di mana kita harus tahu diri kita sendiri dan juga kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik.
speak well and listen better, di mana seorang team leader harus dapat berkomunikasi kepada tim ataupun kepada atasan ataupun kepada kepala divisi yang lain, dan juga mendengarkan dengan baik untuk segala masukan dari tim ataupun masukan dari atasan yang memberikan manfaat yang baik untuk tim. Lalu juga achieve goals in good time, di mana seorang team leader memonitor anak timnya agar kita dapat mencapai goals yang di waktu yang tepat, di waktu yang baik. Yang terakhir ada successful leaders master stress management. Kita tahu bahwa seorang team leader mempunyai role yang cukup besar dan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sebagai seorang team leader, kita harus bisa memanajemen stres kita, dan kita harus bisa juga memberikan batasan-batasan untuk kita mengelola time dan juga mengelola waktu kita, dan juga kita mengelola untuk kehidupan kita di luar dan untuk kehidupan kita di dalam bekerja. Pada saat kali ini saya akan memberikan mengapa saya cocok untuk menjadi team leader di ticketing. Yang pertama, saya adalah seorang fast learner, di mana saya dapat belajar suatu hal dengan baik, dan saya juga dapat menerapkan hal itu dengan cepat dan juga dan tepat. Seorang fast learner bukan berarti saya cepat, walaupun saya cepat tanggap tanpa tidak bisa mengeksekusinya. Saya seorang fast learner dan saya juga bisa mengeksekusinya dengan baik, di mana saya akan membantu tim-tim saya jika mereka mengalami kesusahan, dan jika mereka mengalami kesusahan dalam suatu hal, saya akan membantu mereka dengan knowledge yang saya punya. Lalu yang kedua itu adalah good communication skills. Seorang team leader itu harus memiliki good communication skill, di mana saya memiliki komunikasi skill yang baik, dan saya dapat tidak hanya berkomunikasi baik antar tim, saya juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan atasan ataupun dengan orang-orang dari divisi lain terkait dengan pekerjaan. Yang kedua ada teamwork. Seorang team leader namanya juga tim. Seorang team leader berarti dalam team leader mempunyai namanya teamwork. Saya sudah mempunyai kebiasaan untuk melakukan teamwork di divisi saya sebelumnya, di pekerjaan saya sebelumnya. Di teamwork ini saya dapat bekerja sama dengan baik dengan anak-anak tim saya. Lalu yang kedua ada determination. Saya memiliki determinasi yang tinggi, di mana saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik sebagai seorang team leader yang baik, dan juga memiliki determinasi yang tinggi. Walaupun saya seorang yang cepat tanggap, mempunyai good communication skill, dan juga memiliki teamwork yang baik, tanpa determinasi itu semua bagi saya itu tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak belajar dengan baik. Lalu pada saat kali ini saya akan memberitahukan seorang team leader yang I would like to be. Saya akan menjadi seorang team leader yang melakukan act with fairness, di mana saya akan melakukan semua anak tim dengan adil tanpa menutup sebelah mata ataupun beda-bedakan, karena seorang anak tim itu adalah karena mereka semua adalah bagian dalam tim. Gitu. Lalu yang kedua itu ada confident and knowledgeable, di mana saya sebagai team leader yang percaya diri dan juga knowledgeable, di mana saya memiliki pengetahuan yang mencukupi untuk membantu tim-tim saya jika mereka mengalami kesusahan. Seorang tim yang knowledgeable menurut saya itu adalah seorang team leader yang dapat memberikan pengetahuannya dengan baik, dan juga memiliki pengetahuan yang dimana jika tim mengalami kesusahan, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat. Lalu yang kedua adalah innovate and inspire. Itu adalah saya akan sebagai team leader, saya akan memberikan inspirasi yang baik dan inovasi yang baik. Sebagai team leader juga, saya juga memiliki visi dan misi saya, yaitu adalah saya akan membantu tim saya dalam mencapai semua goals yang sudah di-set, dan saya akan membantu tim saya untuk meningkatkan performanya agar
menjadi lebih baik dan juga memberikan kemudahan bagi tim saya jika ada hal-hal yang mungkin masih menurut saya cukup sulit untuk dilakukan. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.